Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jum'ah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang karunia kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita masih menjadi seorang muslim, senantiasa mendekatkan diri kita dengan amal ibadah yang telah diperintahkan di dalam agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Ada penyampaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menyangkut masalah kondisi keadaan umatnya nanti. Dan ini telah disampaikan lebih daripada 14 abad yang lalu. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam. Tidak lama lagi kalian akan diserang oleh sekumpulan atau koalisi dari bangsa-bangsa. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang mengajak untuk makan di tempat yang telah disediakan. Orang di saat lapar diajak makan, tentu tujuannya satu, adalah makanan. Salah seorang di antara sahabat bertanya, qala qailun, awa min qillatin yawma idzin, awa min qillatin nahnu yawma idzin,
apakah kita pada waktu itu, pada masa itu jumlahnya sedikit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian pada saat itu jumlahnya banyak. Jumlah umat Islam sekarang hampir 2 miliar. Walakinnakum gusaun. Tapi kalian adalah hanya seperti buih. Kagusa isaili. Seperti buih di atas air banjir. Kita ketahui di saat banjir arusnya keras, sedangkan buih yang ada di atasnya tidak mengakar. Dia hanya akan dibawa oleh arus dengan kencangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa sayanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata fikum. Allah kelak akan mencabut rasa takut musuh-musuhmu daripada kalian. Umat Islam pada masa yang lalu ditakuti dan disegani. Pada saat itu tidak ada lagi rasa takut. Contoh yang sederhana, Israel yang jumlahnya tidak sampai 10 juta. Bangsa Arab saja yang jumlahnya hampir 200 juta tidak mampu untuk mengalahkan Israel. Dan lain-lain. Wala yakzifannallahu fi qulubikum alwahan. Kelak Allah akan meletakkan di hati kalian, di hati umat Islam, al-wahn, yaitu al-wahn. Qala qail, ada yang bertanya di antara sahabat, ya Rasulullah, mal wahn? Apa yang dimaksud dengan al-wahn? Karena al-wahn itu bisa berarti adalah lemah atau susah payah. Tetapi Nabi mengatakan Allah akan meletakkan al-wahn di hati kalian. Maka Nabi menjelaskan al-wahn itu adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kondisi umat Islam suatu saat, suatu zaman. Kalau kemudian apa yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam, dan alhamdulillah di negara manapun di mana penduduknya adalah mayoritas Islam dan dilaksanakan syariat Islam, kekayaannya melimpah. Wajar kalau kemudian bangsa-bangsa lain di luar Islam memperebutkan untuk mengambil dan menguasai kekayaan yang ada di negara-negara Islam. Itulah kejadian yang kita alami sekarang ini. Di saat berbagai negara, suku bangsa sedemikian rupa berlomba-lomba untuk mengambil sebanyak mungkin kekayaan umat Islam, maka kemudian mereka melakukan satu bentuk persekutuan atau yang disebut dengan koalisi, sehingga negara-negara
yang berpenduduk Islam tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Mereka senantiasa dibuat agar tetap dalam keadaan lemah, dalam keadaan bergantung kepada bangsa yang lain. Sehingga yang terlihat adalah umat Islam tidak memiliki kekuatan. Umat Islam tidak lagi ditakuti. Justru yang ada adalah rasa takut dan rasa ketergantungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga apa yang diinginkan oleh negara lain itulah yang diikuti. Dan mereka sudah mengetahui sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa bagaimana menjadikan masyarakat muslim itu adalah sangat mencintai dunia. Ketika mereka mencintai dunia, tentulah mereka takut akan kematian. Maka wajar kalau kemudian satu negara seperti negara kita, hampir semua bangsa di dunia ini mengakui bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya. Kaya dengan kekayaan alam dan lain sebagainya. Tetapi kenapa masyarakatnya menjadi masyarakat yang miskin? Masyarakat yang terbelakang. Karena kita tidak memiliki kepedulian untuk terus bisa bangkit, untuk bisa maju. Kita dari waktu ke waktu senantiasa dibodohi oleh bangsa lain. Hanya dengan memanfaatkan segelintir orang-orang yang berkuasa di negeri itu, baik yang memiliki kekayaan ataupun yang memiliki kekuasaan. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai tombak agar mereka mampu menguras habis-habis kekayaan yang ada di negara kita khususnya dan di negara umat Islam pada umumnya. Dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila umatnya sudah berada dalam kondisi seperti ini, maka dia senantiasa ditimpa dengan kefakiran, kehinaan, tidak memiliki kepercayaan diri, dan tanda-tandanya adalah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis. Beliau bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainati." Kalau kalian sudah melakukan transaksi jual beli dengan sistem 'ainah. Artinya jual beli tetapi mengandung unsur riba. Wattakhadtum aznabal baqari. Kalian sudah sibuk dengan beternak. Waraditum bizzar'i, sudah sibuk dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian sudah meninggalkan jihad. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat yang sedemikian rupa sudah mencintai dunia dan meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, sallallahu alaikum zullan. Allah akan menurunkan kepada kalian zul, kehinaan. Bangsa yang dihinakan oleh siapapun di dunia ini. Allah tidak akan mengangkatnya. La yanzi'ullahu azza wa jal hatta tarji'u ila dinikum.
kehinaan itu terus akan menerus ada sampai kalian kembali kepada agama, sampai kalian melaksanakan aturan agama, sampai kalian patuh di dalam melaksanakan perintah agama. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah, sedemikian hinanya suatu bangsa di mata orang-orang kafir di luar Islam. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan umat yang hina. La tattabi'anna subula man kana qablakum. Kalian kelak akan mengikuti jalannya, aturannya orang-orang yang sebelum kalian. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Zira'an bi zira'in. Satu siku demi siku. Shibran bi shibrin. Satu jengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuh. Sampai-sampai kalau mereka masuk di dalam lubang biawak, kalian juga akan masuk di dalamnya. Hanya akan mengekor dan mengikuti orang-orang di luar Islam. Pola hidupnya dicontoh seperti orang-orang kafir. Konsumtif. Sangat mencintai dunia. Karena ini adalah bagian daripada ideologi orang di luar Islam, khususnya orang-orang Yahudi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan memang manusia itu adalah sangat mencintai harta, mencintai dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Keadaan seperti inilah yang kemudian menciptakan bangsa dan masyarakat muslim menjadi tidak terhormat. Mereka tidak dipandang sebagai manusia yang mulia karena mereka tidak kembali kepada agamanya. Orang-orang barat maju bukan karena mereka melakukan ini dan lain sebagainya. Mereka bukan maju karena meninggalkan agama. Mereka maju itu karena berdisiplin. Tetapi kita meniru bangsa barat, bangsa di luar Islam. Kalau ingin maju, jangan dilaksanakan ajaran agamanya. Tinggalkan agama. Itulah yang diikuti oleh umat Islam. Sehingga umat Islam semakin jauh dari agamanya, justru semakin dihinakan oleh bangsa lain. Padahal kita mengetahui dalam sejarah betapa umat Islam sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai khilafah yang terakhir, khilafah Utsmaniyah di Turki, tahun 1924 runtuhnya itu khilafah di Turki, di mana umat Islam sedemikian terhormat. Bahkan beberapa kerajaan di Eropa Timur dalam acara-acara penting mereka, rajanya itu masih berpakaian seperti pakaiannya para khalifah. Permaisurinya itu memakai cadar karena dicontoh para khalifah pada zaman dahulu dan istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwa zaman dahulu umat Islam adalah sangat disegani, sangat berwibawa. Kekuasaannya bukan hanya di wilayah-wilayah yang sempit. Bahkan pada masa Utsman ibn Affan, itu kekuasaannya sudah sampai di daratan Eropa dan di Cina. Hanya satu khalifah. Ini hal yang perlu untuk kita kembali belajar dari diri sendiri, bahwa kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala,
paling tidak kita harus kembali melaksanakan ajaran agama sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu nasihat, dan ini juga adalah nasihat untuk kita. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tetapi kamu kelak nanti akan mati. Wa'mal ma syi'ta, kerjakan apa yang kamu inginkan, fa innaka majziyun bih. Tetapi amalmu, perbuatanmu kelak nanti akan dibalas. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Wa ahibba man syi'ta, cintailah siapapun yang kamu inginkan, fa innaka mufariqun bihi, karena kelak kamu pasti akan berpisah dengannya. Nasihat ini tentu kembali kita hubungkan dengan beberapa hadis yang kita bacakan tadi, bahwa kalau kita ingin memiliki kemuliaan izzah sebagaimana yang telah dialami umat Islam terdahulu, maka kita harus kembali mencontoh para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, bagaimana mereka mendudukkan aturan agama, kepentingan agama adalah di atas segalanya. Dengan demikian, kalau ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada aturan agama. Marilah kita senantiasa memperbaiki agama kita. Kita sekarang berada di penghujung zaman. Kita tidak mengetahui kapan saatnya akan terjadi kiamat. Tetapi apabila terjadi dan muncul tanda-tanda besarnya, orang yang tadinya tidak beriman, lalu kemudian beriman, tidak lagi diterima imannya. Orang yang tadinya bermalas-malas di dalam melaksanakan perintah agamanya, lalu kemudian begitu melihat tanda besarnya, baik itu munculnya Dajjal dan lain sebagainya, lalu kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam beribadah, maka kesungguhan di dalam beribadahnya itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di saat kita beribadah, jadikanlah ibadah itu adalah ibadah yang terakhir kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan manisnya ibadah itu. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa aqimus shalah.